Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialogpa Channel. Seperti biasa ya teman-teman, kita akan latihan soal CPNS 2021. Kali ini saya mempunyai 5 contoh soal TWK ya, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, yaitu TWK tentang radikalisme. Nah, di sini ada 5 soal. Ini soal radikalisme tapi rasa pengamalan Pancasila. Nah, video ini saya harap teman-teman jangan di-skip ya, ditonton sampai selesai. Kenapa? Karena di video ini akan banyak tips trik cara menyelesaikan soal yang panjang atau soal cerita dan tips trik cara membedakan sila pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas yang pertama. Pemberontakan di Aceh dikobarkan oleh Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Operasi militer yang dilakukan TNI dan Polri pada tahun 2003 sampai dengan 2004 beserta kehancuran yang disebabkan oleh gempa bumi Samudra Hindia tahun 2004, menyebabkan diadakan persetujuan perdamaian dan berakhir pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka. Nah, merupakan gerakan radikalisme yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila pada sila ke. Nah, GAM ini ya teman-teman, pada tahun 1976 sampai 2005 dia ingin bertujuan merdeka dari Indonesia, teman-teman. Nah, di sini ditanyakan tindakan dari GAM ini itu memiliki penyimpangan pada sila keberapa, teman-teman? Ya, A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat, dan E sila kelima. Kita bahas ya. Nah, pada kasus ini bertentangan pada sila ketiga. Kenapa? Karena GAM ini ingin memecahkan persatuan dari Indonesia, teman-teman ya. GAM ini bertujuan supaya Aceh itu berdiri sendiri dan terpisah dari Indonesia. Sedangkan pada sila ketiga ini berisi tentang persatuan Indonesia. Makna sila ketiga itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air, berbangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Ya, jadi fix ya, ini sila ketiga penyimpangannya. Kak, tips triknya gimana Kak kalau menyelesaikan soal cerita yang panjang seperti ini? Nanti ya, di nomor 2 akan saya jelaskan. Oke? Kita lanjut ya, nomor 2. Ledakan bom bunuh diri terjadi di suatu daerah. Pelaku diduga seorang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka yang terdiri dari 5 orang polisi dan 1 warga sipil. Contoh ini termasuk salah satu contoh penyimpangan sila keberapa, teman-teman? A yang pertama, B yang kedua, C yang ketiga, D yang keempat, dan E yang kelima. Kita bahas ya. Pada kasus ini, pelaku melakukan pelanggaran pada sila kedua, yaitu kemanusiaan. Loh kok bukan sila pertama Kak, ketuhanan? Nah, jadi memang ya, sila pertama dan kedua ini agak mirip teman-teman, butir-butirnya. Jadi cara memisahkannya, untuk membedakannya ya, kita lihat tujuan si pembuat soal. Nah, di nomor 2 ini memang bom bunuh diri, tapi dia tidak mengacu ke agama ya teman-teman. Dia mengacunya ke kemanusiaan. Kalau dia mengacu ke agama di bom bunuh diri ini, maka jawabannya yang A. Tapi di sini tidak ada, teman-teman. Apakah si pelaku itu anti agama ataukah mengebom di gereja waktu orang ibadah? Itu tidak ada. Melainkan dia
mengebom tidak melibatkan agama, ya. Jadi jawabannya adalah yang dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia tidak manusiawi, teman-teman, ya. Makna dari sila kedua ini adalah saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, mengakui persamaan derajat, hak dan persamaan kewajiban antara manusia. Jadi sekali lagi saya jelaskan, untuk membedakan antara sila pertama dan kedua ini, kalau sila pertama dia mengacu ke agama, ya teman-teman. Ingat ya, untuk sila kedua dia mengacu ke kemanusiaan. Itu saja bedanya ya. Oke, coba kita lanjut ya. Jadi jawabannya B ya, ini yang kedua. Lanjut ya. Nah, pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 13 sampai 14 Mei 2018. 3 tempat di antaranya tempat ibadah. Nah, ini kan perlu kita garis bawahi. Tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI di Panekoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya atau GPPS. Jemaat Sawaban, peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan penyimpangan daripada sila keberapa, teman-teman? Jelas ya, ini sila pertama. Kenapa? Di sini, teman-teman. Pada kasus tersebut terjadi pelanggaran pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, hormat menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nah, di sini dia membom di tempat ibadah, teman-teman. Jadi di sini jelas sila yang pertama penyimpangannya ya. Beda sama yang kedua tadi. Kalau kedua tadi dia bom bunuh diri bukan tempat ibadah. Sehingga jawabannya yang B. Paham ya teman-teman? Pastinya paham. Kak, gimana Kak tadi caranya supaya kita cepat mengerjakan soal cerita yang panjang seperti ini? Nah, tipsnya ya teman-teman, kita baca dulu pertanyaannya teman-teman, baru kita baca soalnya. Coba, ini ya, saya praktekkan. Pada kasus di atas terjadi pelanggaran pada sila keberapa? Oh, ini yang ditanya berarti kan pengamalan Pancasila. Nah, baru kita baca ini soalnya. Soalnya tidak usah dibaca secara keseluruhan. Coba kita lihat saja ya. Pada tanggal 16 September, Mapolda Jabar melaporkan terjadi kasus pengguntingan bendera. Oh, dia menggunting bendera Indonesia, teman-teman. Berarti jawabannya yang C. Kenapa, Kak? Iya, karena pada kasus ini dikatakan sekelompok ibu menggunting bendera merah putih yang adalah simbol bendera Indonesia. Terjadi pelanggaran pada sila ketiga dengan bunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ini yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, rela berkorban demi bangsa dan negara, cinta akan tanah air. Nah, ini perlu kita garis bawahi, teman-teman. Jika ada orang yang membakar bendera Indonesia, sedangkan bendera Indonesia itu adalah simbol dari negara kita, dan dia berani membakar, berarti orang itu tidak cinta akan Indonesia ya teman-teman, karena simbolnya negara kita saja dibakar. Berarti dia melanggar sila ketiga ya teman-teman. Berbangga, ini saya lanjutkan ya. Berbangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Jadi ini sila yang ketiga ya teman-teman. Nah, enak kan teman-teman kalau kita baca pertanyaannya dulu baru ke soal. Itu tips triknya untuk mengerjakan soal cerita yang panjang. Tapi kalau soalnya pendek, langsung saja kita baca soalnya dari pertama ya. Itu sudah dapat ya teman-teman tips triknya. Tadi juga sudah saya jelaskan cara membedakan sila pertama dan kedua.
Ini tadi sila yang ketiga ya. Intinya kalau sila yang ketiga ini dia cinta Indonesia ya. Coba kita masuk contoh nomor 5. Organisasi Papua mereka ini sudah mendiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Nah, si Papua ini merasa tidak ada hubungannya ya teman-teman dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa? Nah, ini PR untuk teman-teman. Silahkan dijawab di kolom komentar ya, teman-teman. Apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau teman-teman masih salah dengan nomor 5 ini, maka teman-teman berarti belum paham dengan penjelasan saya tadi. Saya harap teman-teman benar ya. Oke, silahkan dijawab di kolom komentar. Saya tidak bosan-bosan untuk menyebutkan satu kalimat semangat untuk teman-teman, yaitu siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan memanen hasilnya. Jadi teman-teman terus belajar dengan bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan NIP pada tahun 2021. Kurang lebih dalam penjelasan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.